Dulu juga kami ketika ingin membuka distributor dan penerbit sempat diingatkan bahwa sekarang zamannya teknologi, sudah mulai ada e-book dan lain sebagainya, sehingga kami dituntut untuk bagaimana bisa berkreativitas melawan itu semua. Salah satunya adalah ketika kami kanvas ke luar kota, di mana kami juga belum secara keuangan belum begitu bagus dan lain sebagainya, sehingga kami harus menginap di pom bensin, kadang di masjid dan lain sebagainya. Awal mulanya Magenta Media ini berdiri pada tahun 2013, yang dimana bisnis awalnya adalah distributor buku. Seiring perjalanan waktu, kami pun mendirikan penerbit-penerbit sendiri, di mana sekarang kami sudah memiliki 5 penerbit, yaitu penerbit Magenta Media, penerbit Saima, penerbit Sofa Marwa, penerbit Pustaka Ilham, dan satu lagi adalah Quran Saima. Kenapa yang dipilih adalah bisnis penerbitan dan distributor? Alhamdulillah kami bersama rekan-rekan emang berawal dari dulunya bekerja di penerbit dan distributor. Ada yang berpengalaman sampai 12 tahun, ada yang berpengalaman 5 tahun dan lain sebagainya. Sehingga kami sudah mencoba bisnis-bisnis yang lain, ternyata mungkin klopnya di sini. Sehingga kami bisa mempraktekkan ilmu-ilmu yang dulu pernah kami dapatkan dari perusahaan lama. Alhamdulillah dengan dibukanya PT Magenta ini, kami juga akhirnya banyak bisa mempekerjakan banyak orang dan lain sebagainya, bisa memberikan kemanfaatan untuk masyarakat sekitar dan lain sebagainya. Momen-momennya yang sulit kami lupakan pada awal-awal mendirikan Magenta adalah dimana kami juga sempat kesulitan secara keuangan dan lain sebagainya gitu. Semua buku diproduksi sendiri, terus dipasarkan juga sendiri waktu belum banyak karyawan, sehingga banyak hal yang bisa menjadi penyemangat pada saat itu adalah supaya kami bisa tetap berkembang. Di sini juga banyak divisi-divisinya, yaitu ada divisi dari pemasaran, marketing support, dan online supportnya. Nah, di kami budayanya adalah kami berprinsip pada kekeluargaan, terus kami juga mengedepankan bahwa agama yang paling penting, sehingga karyawan-karyawan di sini, terutama yang laki-laki, wajib sholat berjamaah di masjid. Banyak sekali kendala ketika bisnis ini sudah berjalan, yaitu salah satunya adalah di industri ini adalah mengenai pembajakan. Nah, pembajakan ini kadang tidak kenal pandang bulu, sehingga mungkin di industri manapun juga sama mengalami hal yang sama. Tapi di buku ini benar-benar pembajakan ini sepertinya menjadi sebuah tantangan yang mesti kita atasi bersama. Banyak sekali yang menanyakan kepada kami bagaimana proses menjadi penulis di penerbit Magenta. Awalnya adalah calon penulis mengirimkan naskah ke kami. Setelah itu pastinya akan kami seleksi apakah naskahnya layak masuk untuk diterbitkan atau tidak. Itu pun melalui proses panjang, biasanya kami melakukannya kurang lebih dari 3 bulan. Coba kami seleksi apakah ini sesuai dengan kebutuhan pasar atau tidak. Setelah itu, baru setelah proses terbit, kami akan juga memberitahukan kepada para penulis bahwa naskahnya akan bisa diterbitkan atau tidak diterbitkan oleh penerbit. Mendirikan penerbitan itu bukan hanya bagaimana mencetak, memproduksi, terus dijual ke pasaran dan lain sebagainya, tetapi bagaimana kita juga bisa melihat peluang pasar secara kreatif, di mana di situ juga dituntut kreativitas dari redaksinya, dituntut kreativitas dari orang produksinya untuk bisa menciptakan sebuah produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar. Jadi bukan hanya
Yang penting kita punya naskah, terus bisa diterbitkan. Tetapi coba amati dulu dari mulai segmentasi, targeting, dan positioning dari penerbit yang akan kita bangun. Ya, perkenalkan, saya Ahmad Fajar. Kebetulan di Magenta ini posisinya sebagai Direktur Pengembangan dan Teknologi yang saat ini sedang menangani atau mengelola itu divisi online, kemudian sama divisi online supporting. Awalnya kita bergerak di divisi offline, kita suplai ke Gramedia, ke Tokamas, di toko-toko buku yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian kita mulai kembangkan di sisi online-nya, kita masuk jualan di marketplace Shopee, marketplace Tokopedia, marketplace Lazada. Kemudian kita mau kembangkan lagi nantinya di platform-platform media sosial, antara lain di Facebook, di Instagram, dan di TikTok. Dari semenjak tahun 2020 itu kita sudah open reseller bagi teman-teman reseller yang mau gabung dan mau mengembangkan usahanya. Cara daftarnya cukup mudah. Pertama, kontak aja ke teman-teman marketing kami yang ada di Magenta. Kemudian dari marketing kami akan mensupport, salah satunya misalkan bagi teman-teman reseller itu yang belum pengen jualan di marketplace, kita bisa bikinkan akunnya, kemudian sampai dengan upload produknya, bahkan sampai dengan nanti memfasilitasi dalam cara jualnya, contoh misalkan support materi publikasi dan lain sebagainya. Adapun benefit yang didapatkan, kita sampai dengan memberikan diskon 39%. Orderan dalam buku dalam sehari kurang lebih hingga, kalau untuk bukunya kurang lebih pasti dalam sehari kira-kira sampai 500 dalam sehari. Kalau misalkan bulan-bulan sekarang ini mau mendekati Lebaran, itu biasanya laku-laku buku-buku terkait buku motivasi agama, ya, motivasi Islam, buku panduan ibadah, kemudian Al-Quran. Nanti kalau ketemu dengan bulan-bulan momen tahun ajaran baru, itu yang naik biasanya buku-buku pelajaran, buku-buku sekolah, buku-buku persiapan TK PAUD, seperti itu. Jadi memang tergantung dengan momentum-momentum by bulan. Kebetulan di tahun 2015 kita udah mulai kembangin di online-nya, sehingga pas kebetulan ada pandemi COVID datang, kita sudah ada persiapan. Sebelum di divisi online, sebelum adanya online, ya kita jualannya di Gramedia. Kita suplai barang ke toko, ke Gramedia, ke Tokamas, ke toko-toko tradisional yang retail yang ada di beberapa kota se-Indonesia. Ya, pengembangan sudah kita mulai dari membuat divisi merchandise. Kita sudah mulai membuat merchandise mulai dari pin, kemudian blocknote, bag, bahkan sampai dengan kaos, sablon. Itu nanti akan kita kembangkan. Banyak macam mesin yang kita gunakan dalam industri perbukukan maupun merchandise. Ada laser, ada mesin jilid, ada mesin press pin yang kuat digunakan untuk merchandising, sablon. Artinya semuanya yang mendukung untuk kita perkembangan di kedepannya. Ya, awalnya memang pastinya browsing ya. Browsing ke Google, kemudian ke YouTube, akhirnya ketemu channelnya The Print. Nah, di situ The Print menjelaskan tentang mesin-mesin, akhirnya kita cari tahu kontaknya,
Nah, ketemulah kontaknya, kemudian kita coba tanya-tanya mesin-mesin ini. Akhirnya sama customer service-nya Sideprint kita diberikan solusi-solusi mesin-mesin yang baik digunakan untuk industri kita. Saya kira pelayanan Deprint cukup bagus, solutif, dan cukup membantu kami, terutama dari sisi pengembangan bisnis. Bukan hanya memilihkan mesin yang cocok, tetapi lebih kepada kebutuhan kami untuk menunjang industri kami. Deprint, buat usaha jadi mudah.